Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar kuliah subuh di mana saja berada yang kami cintai dan banggakan, momentum bulan Ramadan di hari yang ke-15 ini, mari kita berusaha agar kiranya memasuki 15 hari ke depan lagi. Begitu banyak tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi. Ibaratnya seperti orang mendaki, begitu dia sampai di puncak, maka dia akan melakukan penurunan, dan ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Begitu banyak onak dan duri, begitu banyak cobaan, tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi. Maka oleh sebab itu, dengan bulan Ramadan ini, sebagaimana pesan Rasul pada khutbahnya di akhir bulan Sya'ban, salah satunya beliau menyampaikan bahwa bulan Ramadan adalah syahrus sabar. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Maka bagi orang yang berpuasa, bagaimana dia mampu untuk bisa mengendalikan emosi, agar kiranya hal ini tidak mengurangi pahala ibadah puasanya. Manakala ia mampu untuk menjaga emosi, mengendalikan emosinya, maka insya Allah kita yakin dan percaya, maka dia termasuk puasanya orang yang khusus, orang yang mampu mengendalikan, menjaga emosinya. Kesabaran di bulan Ramadan sangat dibutuhkan, karena sekecil apapun itu pasti ada cobaan, tantangan dan rintangannya. Apalagi orang yang berpuasa senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tingkat kesabaran. Maka oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam yang sedang menjalankan ibadah Ramadan ini, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya, agar supaya Ramadan kita punya kualitas yang lebih baik lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mampu menjaga, kami ulangi, siapa yang mampu dan menjaga emosinya, baik itu lewat tutur kata, maka insya Allah dia akan tergolong orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jauh daripada itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri daripada orang yang bertakwa, salah satunya ia mampu menahan emosi. Ketika emosinya sudah sampai pada titik klimaks, kemudian dia mampu menahan emosi itu, maka itulah salah satu ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia mampu menahan emosi dan memberikan, menerima, memaafkan kesalahan orang lain. Pemirsa kuliah subuh yang kami hormati, pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai di mana saja berada, mari Ramadan yang ke-15 ini kita berusaha dan menjaga hal-hal untuk bisa mendatangkan, merusak ibadah kita dalam hal tingkat kesabaran harus kita perbaiki, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka dengan demikian puasa kita akan lebih baik dengan hari puasa tahun-tahun kemarin. Para pendengar yang kami
cintai, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 golongan yang senantiasa dirindukan oleh surga. Yaitu yang pertama, orang yang menebarkan salam. Yang kedua, orang yang memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga, orang yang senantiasa bangun di tengah malam untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Uqsus salam wa at'imut ta'am wa bil ghaili wan nasu niyam. Wasilul arham. Dan yang keempat adalah dia menyambung tali silaturahmi. Oleh sebab itu, hadis ini memberikan motivasi bagi kita. Di bulan Ramadan ini begitu banyak kesempatan untuk kita berbuat amal baik, memberikan sedekah, berhati sosial, bermurah kepada sesama. Kemudian pula kita menjaga emosi kita, menjaga hati kita, jangan sampai bisa mengurangi nilai-nilai pahala ibadah puasa kita yang kita sementara jalani. Kemudian kita memperbanyak tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini, agar supaya menjadi motivasi semangat kita beribadah dengan baik. Maka jadikanlah ibadah Ramadan tahun ini adalah ibadah yang terakhir bagi kita. Jadikanlah puasa tahun ini adalah puasa yang terakhir bagi kita. Jadikanlah sholat tarawih tahun ini adalah sholat tarawih yang terakhir bagi kita. Maka dengan demikian kita akan bersungguh-sungguh, kita akan bersemangat untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Kita akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan sholat tarawih maupun sholat wajib lainnya. Karena kita beranggapan, berharap bahwa inilah merupakan Ramadan terakhir bagi kita dan puasa yang terakhir bagi kita. Apabila Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita setelah Ramadan, maka keuntungan untuk kita di bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh melaksanakannya. Bahkan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya sama dengan 83 tahun. Pemirsa kuliah subuh yang kami hormati, maka oleh sebab itu mari kita berharap mampu untuk bisa menjaga, mengendalikan emosi agar supaya ibadah puasa kita bisa terkendali, terjaga dengan baik. Ada hal-hal yang bisa menimbulkan emosi kita segera untuk mengambil air wudhu, kita segera untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Apabila emosi juga masih belum hilang, kita berusaha untuk membaca tadarus Al-Quran. Insya Allah emosi itu datangnya dari setan, ya. Dan setan itu berasal dari api, dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka salah satunya untuk menghilangkan emosi, mengendalikan emosi, kita cepat-cepat untuk mengambil air wudhu. Apabila emosi masih tetap ada, kita segera melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu apabila emosi juga masih ada, dianjurkan kita untuk membaca Al-Quran. Maka dengan demikian kita termasuk orang-orang yang bisa mampu untuk mengendalikan emosi kita di bulan Ramadan ini. Kemudian pula untuk itu di bulan Ramadan ini, terutama di pertengahan bulan ibadah puasa ini, kita banyak-banyak untuk membaca Al-Quran, banyak-banyak untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah lewat solat kita, lewat solat duha, solat tahajud, dan solat taubat. Solat taubat kita laksanakan setelah solat maghrib, antara isya dan maghrib. Di sana kita bisa melaksanakan solat taubat 2 rakaat, 4 rakaat, bisa juga 6 rakaat. Tujuannya untuk apa? Untuk melebur, memohon ampun dosa-dosa kita yang telah kita perbuat di hari-hari atau tahun-tahun sebelumnya. Mengapa? Karena Rasul bersabda, celaka orang yang berada dalam bulan Ramadan, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang berada dalam bulan Ramadan kemudian ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu bulan Ramadan ini kita banyak-banyak berusaha
untuk bertobat kepada Allah dengan membaca istighfar, astaghfirullahalazim. Boleh juga dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Semua ini adalah jalan untuk bisa kita melaksanakan taubat kita, melaksanakan istighfar kita atas penyesalan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sekalipun dosa yang kita lakukan itu seluas langit dan bumi, sebanyak pesisir pasir yang ada di pantai, kemudian kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini, kita bersungguh-sungguh untuk berjanji kepada Allah, menyesali segala perbuatan kita, menyesali segala perbuatan maksiat kita, menyesali segala dosa yang telah kita lakukan di hari-hari sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita iringi dengan kita melaksanakan sholat taubah 2 rakaat. Di sana, di sujud terakhir, kita berkata-kata dalam hati penuh penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah kita lakukan selama ini, baik dosa zina, dosa-dosa yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sungguh Maha Pengampun atas dosa-dosa dari hambanya. Manakala hamba itu datang untuk bertobat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah menjemputnya dengan berlari. Oleh sebab itu, kesimpulannya dalam kuliah subuh ini, mari kita berusaha dan menjaga agar puasa kita bisa berjalan dengan baik, kita bisa mengendalikan emosi kita juga sebagaimana yang telah diharapkan dalam ajaran agama Islam. Semoga puasa kita bisa diberikan kemudahan dalam menjalankannya untuk kiranya hingga hari-hari terakhir dan kita dalam keadaan sehat wal afiyah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.